Selamat bertemu kembali pada pembelajaran kita selanjutnya. Bagaimana kabarmu pada hari ini? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal bilangan berpangkat bagian yang pertama. Bapak harap dengan latihan soal-soal ini membuatmu lebih mengerti dan memahami materi mengenai bilangan berpangkat. Tentukanlah nilai X dari soal-soal berikut. Soal yang pertama adalah 3 pangkat X tambah 1 sama dengan 729. Soal kedua adalah 3 pangkat 6 ditambah 3 pangkat 6 ditambah 3 pangkat 6 dan seterusnya sampai 9 kali 3 pangkat 6 sama dengan 27 pangkat negatif 2X kurang 3. Soal yang ketiga adalah 2 pangkat 2000 ditambah 4 pangkat 1000 ditambah 16 pangkat 500 ditambah 256 pangkat 250 sama dengan 2 pangkat 2X kurang 1. Soal yang keempat adalah 2 pangkat 2015 ditambah 2 pangkat 2014 ditambah 2 pangkat 2013 per 14 sama dengan 2 pangkat X. Soal yang kelima adalah 3 pangkat X tambah 1 ditambah 3 pangkat X tambah 2 ditambah 3 pangkat X tambah 3 per 39 sama dengan 27. Jadi ini adalah 5 soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, untuk membahas soal-soal tersebut, tentu kita harus ingat lagi mengenai apa itu perpangkatan. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya perpangkatan itu adalah perkalian yang berulang. Jadi jika ada A pangkat N, itu sama artinya dengan A dikali A, dikali A, dikali, dan seterusnya dikali A sebanyak N kali, itu sebanyak pangkatnya. Dan yang kemudian yang perlu kita ingat adalah sifat-sifat perpangkatan. Misalnya sifat yang pertama, jika ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu sama artinya dengan A pangkat M tambah N. Jadi jika ada bilangan berpangkat, basisnya sama, lihat basisnya sama, operasinya kali, maka pangkatnya harus kita jumlahkan. Sebagai contoh misalnya, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2, lihat, basisnya sama-sama 2, operasinya kali, maka pangkatnya kita harus jumlahkan, 3 tambah 2, sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 5. Hasilnya ini tentu sama ketika kita cari secara manual. Misalnya kalau kita cari 2 pangkat 3 itu berapa? 8. 2 pangkat 2 itu berapa? 4. 8 dikali 4, 32. Nah, 32 jika kita tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat dengan basis 2, itu sama artinya dengan 2 pangkat 5. Ini adalah sifat yang pertama. Sifat berikutnya adalah jika ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu sama artinya dengan A pangkat M dikurang N. Jadi jika basisnya sama, operasinya bagi, maka pangkatnya nanti harus kita kurangkan. Sebagai contoh, misalnya 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Nah, basisnya sama, sama-sama 2 di sini, maka pangkatnya kita kurangkan, 3 dikurang 2, sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 1. Jika kita cari, 2 pangkat 3 itu berapa? Ya, 8. 2 pangkat 2, 4. 8 dibagi 4 berapa? 2. Ya, 2 itu sama dengan 2 pangkat 1. Ini adalah sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, jika terdapat A pangkat N, berpangkat lagi N. Jika seperti ini, maka pangkatnya kita kalikan. Nah, misalnya Bapak berikan contoh, 2 pangkat 3, tutup kurung berpangkat 2 lagi. Nah, lihat pangkatnya berpangkat lagi, maka pangkatnya kita kalikan, 3 dikali 2. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 6. Jika dicari 2 pangkat 3 ini berapa? 8 ya, 8 pangkat 2 berapa? 64. 64 jika dituliskan dalam bentuk bilangan berpangkat dengan basis 2, itu sama hasilnya nanti dengan 2 pangkat 6. Ini adalah sifat yang ketiga. Nah, sifat berikutnya, jika terdapat A pangkat M dikali B pangkat M. Lihat, di sini yang sama apa? Iya, yang sama pangkatnya, sementara basisnya berbeda. Nah, jika ada seperti nanti kamu jumpai, maka yang kita kalikan adalah basisnya atau bilangan pokoknya. Jadi, A kali B berpangkat M. Misalnya Bapak kasih contoh 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Lihat, yang sama di sini adalah pangkatnya. Maka basisnya kita kalikan 2 dikali 3, yaitu 6. Sehingga 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 hasilnya adalah 6 pangkat 3. Sifat berikutnya, jika ada A pangkat 0, itu kita definisikan atau kita artikan hasilnya sama dengan 1. Untuk A tidak sama dengan 0. Misalnya Bapak kasih contoh, mengapa A pangkat 0 itu hasilnya 1. 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Menurut definisi ini yang di atas, jika operasinya bagi, basisnya sama, maka pangkatnya kita harus kurangkan, ya kan?
menjadi 2 pangkat 2 dikurang 2 berapa? 0. 2 pangkat 0. Hasilnya harus 1. Coba kita cek secara manual. 2 pangkat 2 berapa? 4. Ya, 2 pangkat 2 juga 4. 4 bagi 4 berapa? 1. Sama ya. Jadi jika terdapat A pangkat 0 itu hasilnya harus 1 untuk A tidak sama dengan 0. Sifat berikutnya, A pangkat negatif N itu bisa dituliskan atau sama dengan 1 per A pangkat N. Untuk A tidak sama dengan 0. Misalnya Bapak kasih contoh, jika terdapat nanti 2 pangkat minus 1, itu sama artinya dengan 1 per 2 atau 1 per 2 pangkat 1 ya. Misalnya lagi tertulis 3 pangkat minus 5, itu sama artinya dengan 1 per 3 pangkat 5. Jika tertulis misalnya ada 2 dikali 5 pangkat minus 2, sama artinya dengan 2 dikali 1 per 5 pangkat 2. Atau bisa dituliskan menjadi 2 per 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 berapa? 25. Sehingga sama hasilnya dengan 2 per 25. Jadi 2 dikali 5 pangkat minus 2 itu sama artinya dengan 2 per 25. Jadi kalau A pangkat negatif itu berarti artinya 1 per gitu ya. Nah ini adalah beberapa sifat yang harus kamu betul-betul pahami jika kita ingin membahas mengenai soal-soal bilangan berpangkat. Nah dari sifat-sifat ini Bapak harapkan setelah kita memahaminya bisa kita terapkan kepada soal yang tadi. Nah, tadi kan ada di sini terdapat 5 soal. Setidaknya dari sifat-sifat perpangkatan tadi itu kita terapkanlah untuk menyelesaikan soal-soal berikut. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, Bapak punya keyword, yaitu kata kunci untuk mencari nilai X dari soal-soal yang berbentuk seperti ini. Yaitu yang pertama kata kuncinya adalah kita harus mengubah bilangan pokok atau basis kedua ruas menjadi sama. Ingat ya, mengubah bilangan pokok atau basis kedua ruas menjadi sama. Jika dilihat nomor 1 ini tentu basisnya belum sama. Di sini basisnya 3. Di sini 729. Tentu nanti harus kita samakan. Atau pangkat kedua ruasnya kita samakan. Nah, ini adalah kata kunci untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Misalnya kita kerjakan dulu yang soal nomor 1. Soal nomor 1 adalah 3 pangkat X tambah 1 sama dengan 729. Nah, kamu lihat. Di ruas kiri, basisnya atau bilangan pokoknya 3. Di ruas kanan, basisnya atau bilangan pokoknya 729. Belum sama ini ya kan? Maka kita harus samakan anak-anak. Carilah dengan cara pohon faktor seperti di SD, cara di SD 729, ubahlah ke dalam bentuk bilangan berpangkat dengan basis 3. Berarti 729 nanti kita bagi 3, bagi 3 lagi, bagi 3 lagi. Nanti hasilnya dapatnya berapa? Jika 729 kita tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat dengan basis 3, yaitu 3 pangkat 6. Nah, sekarang lihat, basisnya sudah sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Artinya apa? Karena ini menggunakan tanda sama dengan, jika basisnya atau bilangan pokoknya sudah sama, berarti pangkatnya juga sama, baik di ruas kiri maupun di ruas kanan. Di ruas kiri pangkatnya apa? Iya, X tambah 1. Di ruas kanan pangkatnya apa? 6. Maka nilai X dari soal seperti ini berapa? Ya ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi 6 kurang 1. Sehingga nilai X-nya adalah 5. Jadi untuk nomor 1, nilai X dari soal nomor 1 adalah 5. Begitu ya. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, ingat tadi caranya atau kata kuncinya, kita mengubah bilangan pokok atau basis keluar ruas menjadi sama. Nah bagaimana untuk soal nomor 2? Untuk soal nomor 2, kamu perhatikan penjelasan Bapak selanjutnya. Nah, untuk mencari soal nomor 2 ini, kita hitung ada berapa banyak yang 3 pangkat 6. Yaitu ada sebanyak 9. Sehingga kita tuliskan menjadi 9 dikali 3 pangkat 6. Sama dengan 27 pangkat negatif 2X dikurang 3. Atau bisa kita tuliskan kembali menjadi 9 itu adalah 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 6 sama dengan 27 pangkat negatif 2X dikurang 3. Perhatikan di ruas kiri nak. Jadi kalau ada bilangan berpangkat, basisnya sama, operasinya kali, maka pangkatnya dijumlahkan. Sehingga hasilnya menjadi 3 pangkat 8. Sama dengan
27 itu adalah 3 pangkat 3, sehingga Bapak tuliskan menjadi 3 pangkat 3 berpangkat negatif 2X dikurang 3. Atau bisa dituliskan kembali menjadi 3 pangkat 8 sama dengan, nah itu pangkat berpangkat lagi, maka pangkatnya harus kita kalikan. Itu menjadi 3 pangkat 3 dikali negatif 2X adalah negatif 6X. Kemudian 3 dikali dengan negatif 3, hasilnya adalah negatif 9. Sehingga di ruas kanan itu adalah 3 pangkat negatif 6X dikurang 9. Atau bisa Bapak tuliskan kembali menjadi 3 pangkat 8 itu tadi hasilnya sama dengan 3 pangkat negatif 6X dikurang 9. Lihat, basisnya sudah sama, berarti apa? Pangkatnya juga sama. Sehingga di ruas kiri tinggal apa pangkatnya? Yaitu 8. Sementara pangkat di ruas kanan adalah negatif 6X dikurang 9. Atau bisa Bapak pindahkan yang ruas kanan negatif 6X ke ruas kiri menjadi 6X. Sementara konstanta di ruas kiri ke ruas kanan menjadi negatif. Sehingga di ruas kanan menjadi negatif 9 dikurang 8. Sehingga bisa Bapak tuliskan kembali menjadi 6X sama dengan negatif 9 dikurang 8 adalah negatif 17. Sehingga nilai X-nya adalah negatif 17/6. Untuk soal nomor 3, perhatikan kita tuliskan menjadi 2 pangkat 2000 ditambah 4 di situ adalah 2 pangkat 2. Sehingga Bapak tuliskan 2 pangkat 2 berpangkat lagi 1000 ditambah 16 itu adalah 2 pangkat 4, sehingga dituliskan 2 pangkat 4 berpangkat lagi 500, ditambah 256, nah 256 itu adalah 2 pangkat 8, sehingga dituliskan 2 pangkat 8 berpangkat lagi 250, sama dengan 2 pangkat 2X dikurang 1. Sehingga bisa kita tuliskan kembali menjadi 2 pangkat 2000 ditambah, ingat pangkat berpangkat lagi sehingga 2 dikali 1000, 2000, sehingga dituliskan menjadi 2 pangkat 2000 ditambah 2 pangkat 4 berpangkat 500 juga hasilnya adalah 2 pangkat 2000 ditambah 2 pangkat 8 berpangkat 250 juga 2 pangkat 2000 sama dengan 2 pangkat 2X dikurang 1. Coba kamu perhatikan, ada berapa banyak yang 2 pangkat 2000-nya? Yaitu ada 4. Sehingga dituliskan menjadi 4 dikali 2 pangkat 2000. Sama dengan 2 pangkat 2X kurang 1. Perhatikan di ruas kiri, nah di situ ada 4. 4 kita buah ke dalam basis 2, yaitu 2 pangkat 2. Sehingga dituliskan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2000 sama dengan 2 pangkat 2X dikurang 1. Perhatikan di ruas kiri, basisnya sama, operasinya kali, maka pangkatnya harus dijumlahkan. Sehingga hasil di ruas kiri adalah menjadi 2 pangkat 2002. Sama dengan 2 pangkat 2X dikurang 1 ya. 2 pangkat 2X dikurang 1. Nah, perhatikan ruas kiri dan ruas kanan sudah memiliki basis yang sama. Bisa kita coret bilangan pokoknya sehingga pangkatnya juga sama. Pangkat di ruas kiri adalah 2002, sementara pangkat di ruas kanan adalah 2X kurang 1. Atau bisa Bapak putar balik menulisnya menjadi 2X dikurang 1 sama dengan 2002. Ya, sama dengan 2002 ya. Atau bisa kita tuliskan kembali menjadi 2X sama dengan, kita pindahkan konstanta di ruas kiri ke ruas kanan, itu menjadi 2002 tambah 1 ya, jadi tambah 1. Atau bisa dituliskan kembali menjadi 2X sama dengan 2002 tambah 1, hasilnya adalah ya 2003. Sehingga nilai X-nya adalah sama dengan 2003 per 2, atau 2003 kita bagi 2. Berapa 2003 dibagi 2? Ayo, berapa 2003 dibagi 2? Yaitu 1000, bukan 1000 dulu ya, tapi 1001,5. Ya, 1001,5. Jadi nilai X-nya untuk nomor 3 adalah 1001,5.
Nah, untuk mencari nilai X pada soal nomor 4, kita lihat pangkat pada pembilangnya, yaitu pangkat yang paling terkecilnya di atas adalah 2 pangkat 2013, sehingga kita faktorkan. Sehingga di dalam kurungnya tinggal 2 pangkat 2, ditambah itu tinggal 2 pangkat 1, ditambah 1, tutup kurung, per 14, sama dengan 2 pangkat X. Atau kita tuliskan kembali untuk pembilang 2 pangkat 2013 dikali dalam kurung 2 pangkat 2, nah hasilnya berapa? 4, ya, ditambah 2, ditambah 1, per 14, yaitu 14 itu adalah 2 dikali 7 ya, Bapak uraikan, sama dengan 2 pangkat X. Atau bisa Bapak tuliskan kembali menjadi 2 pangkat 2013 dikali hasil di dalam kurung itu semua adalah 7 ya, per 2 dikali 7 sama dengan 2 pangkat X. Perhatikan, 7 dibagi 7 habis. 2 pangkat 2013 dibagi 2, dibagi 2 pangkat 1, yaitu pembilang di atas tinggal 2012. Sehingga bisa Bapak tuliskan menjadi 2 pangkat 2012 sama dengan 2 pangkat X. Lihat, basisnya sudah sama ruas kiri dan kanan, berarti pangkatnya juga sama. Atau basisnya bisa Bapak coret ya, sehingga hasilnya adalah di ruas kiri tinggal 2012, di ruas kanan adalah X. Sehingga nilai X untuk soal nomor 4 adalah 2012. Jadi kalau seperti ini nanti soalnya difaktorkan dulu, dilihat pangkat yang terkecilnya ya. Untuk mencari nilai X pada soal nomor 5, perhatikan yang Bapak tuliskan, yaitu 3 pangkat X tambah 1 itu sama halnya dengan 3 pangkat X kali 3 pangkat 1. Dengan demikian 3 pangkat X tambah 2 itu juga 3 pangkat X kali 3 pangkat 2. 3 pangkat X tambah 3 itu sama dengan 3 pangkat X dikali 3 pangkat 3. Per 39 sama dengan 27. Atau bisa Bapak tuliskan kembali menjadi, di situ kan sama-sama punya 3 pangkat X, sehingga Bapak faktorkan. Bapak tuliskan menjadi 3 pangkat X dikali dalam kurung. Yang tinggal adalah 3 pangkat 1 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3. Tutup kurung, per 39 sama dengan 27. Atau bisa Bapak tuliskan kembali menjadi 3 pangkat X dikali dalam kurung, hasilnya itu semua berapa? 3 pangkat 1 itu 3, 3 pangkat 2 itu 9, 3 pangkat 3 adalah 27, per 39 sama dengan 27. Atau bisa Bapak tuliskan kembali menjadi 3 pangkat X, ya, 3 pangkat X dikali dalam kurung, hasilnya itu semua berapa nak? 3 tambah 9 tambah 27 adalah, iya, 39 ya, per 39 sama dengan 27. Nah, 39 yang 39 kita bagi habis, sehingga di ruas kiri tinggal 3 pangkat X sama dengan 27. Nah, ternyata ruas kiri dan ruas kanan belum sama basisnya, disamakan dulu. Sehingga bisa Bapak tuliskan 3 pangkat X sama dengan 27 adalah 3 pangkat 3. Karena basisnya sudah sama, berarti pangkatnya juga sama. Sehingga Bapak tuliskan X sama dengan 3.